Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Di kesempatan hari ini saya bersama dengan salah satu alumni SKPP 2021 yang beberapa hari yang lalu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 September 2021 itu sudah mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif tingkat dasar. Ya, bertempat di Hotel Aruna Senggigi, Kabupaten Lombok Barat. Ya. Sebelum kita lebih banyak mengobrol gitu ya, saya mau menyampaikan kepada para pemirsa yang ada dimanapun berada, ini adalah salah satu anak muda yang ada di Kabupaten Lombok Utara yang niat banget untuk mengikuti SKPP. Niatnya artinya dengan semangat dia mencari informasi dan sebagainya sampai kemudian dia lulus seleksi sehingga kemudian dia menjadi peserta dan sekarang sudah menjadi alumni. Iya. Nah, saya kepingin kemudian nanti Mbak itu bisa menyampaikan, memperkenalkan diri terlebih dahulu, siapa nama, alamat di mana, dan apa sih yang membuat Mbak itu kok mau kemudian mengikuti sekolah kader pengawasan partisipatif ini. Seperti itu, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elma Zulmayatinisa, Bapak. Asal itu dari Dusun Papak, Desa Segara Katon, Kabupaten Lombok Utara. Ya, alasan saya kenapa sebenarnya mengikuti SKPP itu, dulu itu ada informasi dari teman satu organisasi. Kemudian dia daftar juga, ikut daftar. Terus, ini apa? Saya tanya kayak gitu kan, Pak. Ini dari Bawaslu, katanya. Ini dari Bawaslu mengadakan SKPP. SKPP itu apa? Saya bilang kayak gitu, Pak. Sekolah kader pengawas, katanya. Partisipatif. Itu untuk pemilu ya? Saya tanya balik kayak gitu. Nah, baru dikasih tahu. Akhirnya saya daftar. Sudah lama sekali proses seleksinya. Baru kemudian kita dimasukin grup sama Bawaslu provinsi. Ya, provinsi. Ya. Dari sana, oh yang kemarin lulus ternyata kayak gitu. Nah, itu saya sendiri itu penasaran gimana sih perpolitikan di Lombok Utara ini kayak gitu. Kan sebelum ini kita pernah pemilihan bupati. Ya, bupati. Nah, kemudian saya melihat kok kayak gini kayak gitu kan. Kayak gini bagaimana? Nggak biasa gitu yang saya lihat kan. Seharusnya politik itu yang yang positif aja gitu yang dinaikin. Nah, sementara kemarin itu saya banyak mengamati kok perilakunya kayak gini, kayak gitu kan, Pak. Mbak Elma, sebelum itu Mbak Elma umurnya sekarang berapa? Umur sekarang 22 tahun. 22 tahun berarti pernah menjadi pemilih. Iya, dari benar. Umur 17 ya. Iya, betul. Kalau dalam rentan 17 tahun sampai dengan 22 tahun ini berapa kali ikut memilih? Atau tidak pernah sama sekali? Baru sekali kemarin, Pak. Soalnya saya biasanya merantau. Akhirnya kemarin karena di tempat COVID, rantauan tidak pernah memilih juga? Enggak. Iya. Waktu itu pemilihan presiden juga saya nggak ikut. Berarti ikut perdana untuk mencoblos itu di pemilu 2020 kemarin? Iya, yang bupati kemarin. Oke, dilanjut seperti kilas baliknya Mbak Elma sehingga kemudian ikut menjadi kader. Nah iya, dari sana kan kebetulan saya juga ini Pak, jurusannya psikologi gitu. Jadi mengamati perilaku itu kayak kebiasaan kita sehari-hari kan Pak. Nah jadinya kok kayak gini, kok saling jatuh menjatuhkan kayak gitu kan Pak. Jadi maaf nih sebelumnya. Maaf. Jadi saya kayak bisa nih kayaknya saya jadikan wadah untuk saya lebih tahu tentang perpolitikan kayak gitu. Akhirnya daftarlah gitu. Setelah sekian lama kirain nggak lulus tuh kita. Akhirnya alhamdulillahnya lulus kayak gitu sih. Oke. Selama 3 hari di sekolah itu, kan dari awalnya Mbak Elma melihat bahwa kok politik itu seperti ini.
Nah, masuknya kemudian Mbak Elma ke sekolah kader itu, ada enggak perubahan yang pemahaman atau apa dari bacaan-bacaan yang sebelumnya sampai pada sekolah itu yang masuk di Mbak Elma? Iya. Seperti apa sih? Nah, nanti lebih lanjutnya kan Mbak Elma akan melakukan apa sih setelah saya sekarang menjadi alumni, apa yang mau diperbuat? Iya, kemarin alhamdulillah sekali sesuai ekspektasi saya. Akhirnya saya tahu politik itu ada baik ada buruknya kayak gitu, Pak. Walaupun dari pernyataan-pernyataan pemateri itu saya mendapatkan sesuatu yang nyeleneh gitu buat saya, Pak. Katanya gini, KPU dan Bawaslu itu adalah salah satu yang paling berpotensi untuk melakukan kecurangan politik. Kecurangan politik. Itu sangat nyeleneh menurut saya, Pak. Karena apa? Nyelenehnya di mana? Karena Bawaslu sendiri adalah badan pengawas pemilihan umum kan, yang Pak? mengawasi tetapi pemilihan berpotensi umum. besar katanya. Nah, iya, gitu. Jadi saya kayak, wah, masa ini sih gitu kan. Masa sih gitu ya. Ya, ini masalahnya nih. Ini kenapa ada apa di situ gitu. Kembali lagi ke saya, karena saya meneliti juga psikologis, jadi ini ada apa sebenarnya gitu. Nah, di lain kesempatan lagi ada pemateri yang menyampaikan bahwa karena uang gitu. Kembali lagi karena uang. Sogok menyogok. Money politik lagi. Kenapa di Indonesia itu kayak gini, katanya kayak gitu. Oh iya, saya baru sadar, oh ternyata ya memang kita juga butuh uang. Terus tempat kita juga kayak di Lombok Utara itu kayak masih minim pengetahuan politiknya. Jadi kayak kalau udah dikasih uang 100.000 ya udah gitu. Kita pilih yang ngasih kita uang kayak gitu kan, Pak. Yang selama ini saya lihat. Ya, jadi kayak kemarin itu, oh ternyata kayak gini. Terus ada juga pemateri yang menyampaikan karena mereka itu calon-calon kayak DPR atau bupati itu mereka mengeluarkan banyak uang untuk sogok menyogok itu, katanya gitu. Akhirnya ketika mereka menjabat, mereka ingin mengembalikan modal yang mereka berikan. Oh kayak gitu ya, kayak gitu. Saya mikir, oh mungkin bisa jadi seperti itu gitu. Tapi ini maaf ini pemahaman saya di sekolah kader kemarin. Disampaikan juga di sana ya tentang bagaimana kecurangan-kecurangan yang muncul di dalam setiap pemilihan. Iya, betul. Berkaitan dengan money politik, ada netralitas ASN dan lain sebagainya. Nah, dari awal Mbak Elma tidak tahu, terus kemudian masuk sekolah menjadi tahu. Kira-kira dari 3 hari yang Mbak Elma geluti di sekolah kader itu, hal yang terkesan yang Mbak Elma bisa dapatkan dari pendidikan atau sekolah kader itu apa? Yang berkesan, Pak ya? Yang berkesan itu menurut saya pribadi itu kedepannya itu saya harus ngapain itu saya kayak itu kesan tersendiri sih, karena setiap kali pemateri menyampaikan kenyataan-kenyataan di lapangan. Iya, di lapangan itu pemilu, saya tambah berpikir lagi, oh gimana ini caranya menyelesaikan yang seperti ini. Walaupun mungkin susah ya, Pak ya, tapi kayak saya itu kayak gimana caranya ini? Sebenarnya ini gimana caranya menyelesaikan hal seperti ini kayak gitu, Pak. Gitu sih. Dari ketidaktahuan awal berkaitan dengan kepemiluan. Setelah itu kemudian tahu ya. Karena di lain sisi kita dapatkan pemahaman dari pemateri, kita juga sering baca buku misalnya tentang pemilu. Nah, apa yang kalau awalnya kan bilang harus ada uang, money politik, kemudian itu. Tapi ada enggak yang lain yang didapatkan? Ada, Pak. Contohnya kayak misalnya pemilu itu kan banyak prosesnya gitu. Dari seluruh kayak administrasi, kayak tahap-tahapannya seperti itu. Jadi saya kayak lebih, oh ayo kita kawal, kita awasi tahapan-tahapan pemilu itu gitu sih, Pak. Ayo kawal, ayo awasi. Oh keren itu. Ada semangat itu setelah melakukan setelah Pak. ikut serta. Tumbuh gitu sekali, tumbuh. Iya, mantap. Nah, Mbak Elma ini kan kalau dari umurnya kan 22 tahun nih. Sebelum mengikuti SKPP itu, apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Elma itu di dalam pemilu itu?
Berpartisipasi untuk memilih sih, Pak. Untuk memilih itu saja. Iya. Pasca ikut sekolah kader, pemahamannya Mm-mm. berubah. Iya. Kayak lebih berkembang. Lebih berkembang dengan kita harus mengawasi, kita harus mengawal itu. Iya. Betul. Nah, ini kan anak muda nih. Iya. Dan kita juga di Bawaslu itu selalu bukan berharap ya bahwa partisipasi masyarakat, terutama anak muda, terutama juga para perempuan, itu untuk memang mampu, berani juga melaporkan. Karena ada di sana juga disampaikan kan. Setiap tahapan itu pasti ada pelanggaran-pelanggaran yang muncul, dan di sana diharuskan atau diwajibkan peran serta masyarakat untuk berani melaporkan. Nah, seperti apa itu kalau dari Mbak Elma itu? Apakah memang harus atau wajib masyarakat itu melaporkan atau diam-diam saja? Karena selama ini masyarakat kita itu kalau sudah menerima duit itu tidak berani, apalagi dalam pasal yang ada itu bahwa yang memberi dan menerima itu sama hukumannya. Nah, itu gimana kalau sekarang pasca Mbak Elma menjadi alumni sekolah kader itu, apa sih yang harus Mbak Elma selaku anak muda, perempuan juga, itu yang dilakukan pasca itu? Saya boleh cerita dikit ya, Pak? Silakan. Ya, santai saja. Sebelum saya mengikuti SKPP itu, saya benar-benar acuh sama politik. Bahkan saya berpikir nggak mau masuk politik itu. Nggak mau tahu tentang hal-hal yang seperti itu. Karena yang saya tahu politik itu ya kotor gitu, Pak. Kotor. Ini harus digarisbawahi, politik itu kotor. Iya. Itu sebelumnya. Nah, ketika saya mengikuti SKPP kemarin itu, alhamdulillahnya pikiran saya kebuka. Kebukanya kayak gimana? Saya lebih melihat bisa nih ada sisi positifnya yang bisa kita ambil di perpolitikan ini gitu. Nah, untuk masyarakat luas wajib sebenarnya untuk melaporkan ke Bawaslu, memang wajib kalau terhadap dari pelanggaran yang ada. Apapun bentuknya, walaupun itu sekecil apapun. Kayak yang udah dikasih tahu kemarin, kita harus punya integritas gitu. Kita harus punya etika dan moral gitu. Kita sebagai pemilih untuk mewujudkan negara yang sejahtera itu, kita harus mensejahterakan diri kita dulu. Kita harus mengintegritaskan diri kita dulu gitu. Nggak usah mau dibayar hanya karena dikasih uang 100.000. 5 tahun itu kita nggak perhitungkan gitu. Makanya ya, itu yang saya dapatkan di SKPP kemarin. Dengan bertambahnya pemahaman itu, apa yang mau dilakukan oleh Mbak Elma? Ini kan sebentar lagi itu kan ada pemilu serentak nih, yang dilaksanakan di tahun 2024 dan kemungkinan tahapannya itu dimulai dari Januari 2022. Nah, kira-kira apa? Ini kan misalnya Mbak Elma karena alumni SKPP Bawaslu, bukan tidak masuk di dalam keluarga Bawaslu nantinya bekerja yang itu. Sebagai masyarakat, sebagai anak muda, sebagai kaum perempuan, itu apa yang mau dilakukan? Dengan Mbak Elma melihat ada carut-marutnya lah bahasannya ya, politik di KLU terutama seperti apa? Kalau saya kembali lagi ke kita harus sama-sama mengawasi tahapan-tahapan pemilu ini. Dari Januari 2022 itu kita sudah pasang kuda-kuda nih. Nah, buat kita. Jangan kuda-kuda saja, tapi action langsung ya, pasang ya. Kita harus pasang semangat, motivasi diri untuk kayak ke masyarakat itu kita saling ajak, ayo loh, walaupun kita masyarakat bawah, tapi kita itu menentukan nasib negara kita ke depannya kayak gimana gitu. Jadi kalau saya itu di otak saya setelah ikut ke SKPP itu saya pengen sosialisasi lebih lanjut, Pak. Saya pengen ikut sosialisasi tentang pengawas pemilu ini gitu, biar pemilu kita nggak terus-terusan membudayakan money politik atau sogok menyogok seperti itu sih, Pak. Ada yang lain? Untuk masyarakat luas, saya pengen kita bekerja sama, berkolaborasi aja sih, Pak, berkoordinasi. Soalnya saya takutnya juga karena kita masyarakat itu melihat udah ada yang ngawasin nih, ada Bawaslu yang ngawasin. Jadi kita jadi masyarakat itu kayak acuh gitu loh. Saya tidak mau yang seperti itu. Jadi saya mau mengajak
ayo kita sama-sama mengawasi. Karena kita juga berperan penuh gitu loh di pemilu itu. Bukan cuman waktu nyoblos aja selesai. Tapi setelahnya itu kita pasti kayak merasakan imbasnya. Bagaimana sih pemimpin yang kita pilih itu, kayak gitu. Itu sih. Berarti bukan hanya mencoblos saja pada saat kita pemilu, tetapi mulai dari awalnya, tahapannya itu dari proses awalnya itu harus kemudian masyarakat terlibat ya, terutama anak muda ya. Ya betul. Nah, ini kan sudah mendapatkan pemahaman itu. Oh, kalau saya lihat di dokumentasinya itu, atau di schedule atau jadwal itu kan pagi-pagi sudah olahraga, masuk ke hotel, terus kemudian mendapatkan materi, dan pematerinya itu beliau-beliau yang hebat-hebat itu kan. Ada kemarin Pak Ketua Bawaslu RI membuka kan, terus ada Pak tenaga ahli Bawaslu RI, ada Ketua Bawaslu, Pak pimpinan Bawaslu. Itu serapan ilmunya pasti banyak. Insya Allah. Pasti banyak. Dan keinginannya ke depan, terutama untuk anak muda KLU ini, apa sih? Ya, boleh saya jawab Pak? Ya. Untuk anak muda terutama yang dari umur 17, itu yang udah boleh milih ya Pak ya? 17 sampai seterusnya itu harapan saya itu jangan terlalu kaku untuk melihat pemilu itu jadi sesuatu yang apatis sih kita. Saya ngomongnya apatis, soalnya yang saya tahu pemuda-pemuda di Lombok Utara khususnya, yang saya lihat kemarin waktu saya mengikuti tahapan pemilu bupati kemarin ya Pak. Mereka itu kayak masih mementingkan diri sendiri, kayak kalau udah dikasih uang ya udah saya milih dia, kayak gitu. Jadi saya itu kayak ayo nggak usah ya seperti itu lagi, kita coba perbaiki, kita coba buat pemilu itu menjadi berkualitas, biar nanti ke depannya Lombok Utara itu sendiri itu jadi berkualitas, kayak gitu. Menurut saya untuk pemuda ke depannya juga itu biar kita sama-sama tahu, kita sama-sama misalnya kayak ikuti sosialisasi Bawaslu, ikuti sosialisasi KPU. Untuk apa? Biar kita tahu apa aja sih permasalahannya, apa aja sih tahapan pemilu yang harus dilalui, terus apa aja administrasi yang yang harus apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Iya betul. Ya. Sama calon itu siapa sih namanya? Calon-calon siapa ya. Untuk mengetahui siapa-siapa si calon yang berpotensi atau berbobot. Gitu nah, sih. Di SKPP ini kan keinginan dari SKPP itu sesungguhnya adalah ini menjadi teman-teman yang SKPP ini menjadi orang atau anak muda yang bagaimana bisa membawa demokrasi itu lebih baik. Ya, betul. Makanya kemudian dengan SKPP itu dijadikan sebagai simbol pembangunan literasi demokrasi. Karena harapannya adalah alumni SKPP itu bisa membawa perubahan di kalangannya, atau setidaknya di lingkungannya, di lingkungan terkecil, misalnya keluarga, atau lebih bisa ke yang tingkat lebih luas, kampung atau desa lah. Menjadi agent of change, agent perubahan untuk bagaimana kemudian kita mengajak masyarakat itu untuk mau berpartisipasi. Tentunya kalau Mbak Elma di pengawasan mau berpartisipasi untuk ikut serta mengawasi. Nah, kira-kira ya, misal dengan ternyata Mbak Elma tidak ada anggaran untuk melakukan sosialisasi misalnya, apa yang bisa dilakukan? Kalau saya jawab ya Pak, kalau menurut saya menganggar itu anggaran ya aja terus belakangan sih Pak ya, soalnya dari awal juga kita itu seharusnya bukan karena uang, bukan oleh uang. Kita bisa menyadarkan masyarakat itu, bukan karena duit.
Tetapi kebiasaan masyarakat kita sekarang kan pasti berbicara profit gitu. Iya. Itu sih yang saya masih cari tahu gimana sih cara. Saya sempat berpikir kayak gini, Pak. Kalau misalnya saya jadi orang kaya, orang-orang yang mau disogok-sogok ini bakal saya kasih uang biar mereka ikut mengawasi. Oh gitu ya. Oh keren itu. Saya mikirnya kayak gitu, Pak. Kalau saya saya punya doakan, banyak. saya aminkan Amin. tuh ya, aminkan ya. Mudah-mudahan ada generasi-generasi yang berpikir seperti itu dan terutama memang harus giat bekerja untuk mencari duit dulu kan, Iya. supaya menjadi orang kaya dan bisa membayar anak-anak muda untuk ikut mengawasi. Iya. Ya. Soalnya menurut yang saya tahu itu uang itu didewakan ya, Pak. Bukan saya ngomong apa, tapi karena saya diri saya sendiri juga membutuhkan uang gitu. Tapi di saat-saat tertentu saya nggak mau dibayar, kayak suara saya itu suara Tuhan gitu loh. Saya sebagai rakyat Indonesia, khususnya di Lombok Utara itu, suara saya ini nggak bisa dibeli. Saya berintegritas seperti itu dari sebelum ikut SKP juga sih, Pak. Tapi ya itu, kembali ketika saya melihat carut marutnya politik, saya kayak apa sih politik nih gitu. Politik tuh buruk-buruk semua kayaknya di mata saya kayak gitu. Tapi sekarang ya alhamdulillah saya jadi berpikir kayak ayo saya bakal jadi orang kaya yang bisa bayar suara kalian buat ngawas gitu. Bukan bayar suara, bayar mereka untuk ikut serta mengawasi. Iya, betul. Tapi tidak hanya dengan itu sebenarnya, tapi kita harus punya kreativitas atau inovasi untuk bagaimana mengajak masyarakat ikut berpartisipasi. Itu intinya, dengan kemudian mulai dari keluarga dan sebagainya. Nah, Mbak Elma ini kita berbicara, saya sampaikan tadi bahwa menjadi harapan besar anak-anak muda di KLU terutama yang menjadi alumni SKPP itu untuk bagaimana mengaktifkan diri, artinya itu dengan sukarela menjadi relawan demokrasi lah bahasanya. Tidak harus tidak harus menjadi orang Bawaslu misalnya terus baru turun, maka dibutuhkan memang relawan-relawan atau sukarelawan yang kemudian anak-anak muda yang punya integritas, yang punya kemauan untuk menghasilkan pemimpin yang lebih baik di Kabupaten Lombok Utara ini, untuk kemudian bagaimana bisa berperan serta aktif untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat. Terutama kan di KLU ini kan kalau sudah sore itu kan banyak tempat-tempat nongkrong biasanya. Atau banyak tempat-tempat kita wisata yang ada di KLU ini kan, bersama-sama teman-teman sambil jalan, terus kemudian sambil kita menyampaikan itu. Nah, setelah 3 hari pasca 3 hari dari SKPP itu, apa yang Mbak Elma lakukan setelah mendapatkan pemahaman dari SKPP itu, kembali ke KLU, apa yang Mbak Elma sempat lakukan untuk mengejawantahkan pemahaman di 3 hari itu? Iya, kebetulan saya aktif di organisasi sambil Pak ya. diminum tehnya. Kebetulan saya ada lembaga, namanya apa? lembaga literasi, namanya Balai Baca Dayan Gunung, Pak. Oh keren itu, literasi. Nah sekarang kita berbicara literasi, maka itu memang harus selain buku literasi tentang yang lain-lain, tentang demokrasi juga harus dilanjut Mbak, dilanjut. Iya, dari sana saya berpikir, saya mulai dari literasi saya dulu dong, kayak gitu. Nggak mungkin kan saya ngambil hati orang, sedangkan di lembaga saya sendiri nggak ikut sama saya gitu. Jadi mereka juga kayak paham, Elma kamu pulang bawa apa, kayak gitu. Saya ditagih kemarin, Elma kamu pulang bawa apa, kamu bawa oleh-oleh, ajarin saya katanya. Kayak gitu sih teman-teman saya Pak di literasi itu, kayak penasaran apa sih yang saya dapatkan di SKPP itu gitu. Jadi bisa. Terus, akhirnya setelah pulang diskusi, ngobrol gitu, ngumpul gitu sama teman-teman. Ngumpulnya ini belum sih Pak, cuman di WhatsApp group kita sudah saling bahas yang kayak gitu. Oh keren. Menarik gitu. Terus tadi di Karang Taruna sebenarnya saya berniat untuk mengajak Karang Taruna desa juga sih Pak di awal-awal ini, tapi karena saya belum ada kesempatan buat duduk ngumpul sama mereka lagi, pandemi soalnya kan. Ngumpul sama mereka lagi, makanya ya ntar dulu lah. Yang penting sudah diagendakan nih gitu. Tapi via WA group itu sudah, teman-teman sudah menagih. Apa yang Anda dapatkan dari 3 hari itu bagi dong ya. Bagi dong. Tapi sudah dibagi itu ya. Sedikit atau udah banyak? Sedikit dong Pak. Sedikit. Nah, ya Mbak Elma,
akan menjadi enak kalau Mbak Elma itu bisa mentransfer knowledge, pemahaman Mbak Elma atau ilmu-ilmu yang Mbak Elma dapatkan di SKPP untuk kemudian melibatkan teman-teman literasi balai baca yang ada di Genggelang itu, alias di Segara Katon. Di Dayan Gunung sebenarnya Pak itu. Di Dayan Tapi Gunung, ya. Cakupannya se-Kabupaten Lombok Utara. Ya, kita sudah merencanakan untuk satu kabupaten. Insya Allah semoga menjadi nasional. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa bersinergi dengan literasi balai baca Dayan Gunung. Iya. Untuk kita bisa bertukar ilmu atau pemahaman atau informasi berkaitan dengan pengawasan, dan harapannya kita bisa bekerja sama lah untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat lewat literasi. Pak, saya boleh bertanya dulu Pak? Kalau misalnya ada undangan dari balai baca ini sendiri, saya yang jadi lanjut. Kalau misalnya ada undangan nih dari balai baca sendiri untuk masyarakat di desa saya itu, apakah bersedia gitu Pak untuk menjadi narasumber? Keren itu, kita tunggu itu. Siapa? Kita tunggu. Jadi harapan kita seperti itu. Memang di Bawaslu itu untuk beberapa tahun belakang ini kita selalu bermitra dan bukan bermitra, seluruh kita bermitra ya. Tetapi kita kemarin itu konsen di masyarakat adat. Nah, sekarang kalau ada perempuan yang ada di KLU. Nah, kalau literasi taman baca misalnya mau mengajak diskusi, share tentang pengawasan, kita tunggu. Mau lewat surat kah, mau lewat WhatsApp kah, atau apalah, telepon nggak jadi soal. Yang penting waktunya ada untuk kemudian kita diskusi. Siap. Kita lanjut Mbak ya? Iya. Oke, terus dari KLU itu berapa peserta yang hadir, yang lulus ya, yang ikut serta, dan saya kepingin kemudian teman-teman yang lain juga bisa kita undang di podcastnya Bawaslu yang Jumpa Bang Bawas. Sama Mbak Luna gitu kan, harusnya Bang Bawas dan Mbak Luna kan, itu untuk menceritakan tentang apa sih yang diperoleh dari SKPP itu dan apa sih yang mau dilakukan. Itu tersebar ya semua yang lulus dari KLU dari ujung Bayan sampai pemenang itu ada semua pesertanya ya. Tanjung kayaknya nggak ada Pak Tanjung. Iya, pemenang ada. Ada. Ya Tanjung Tanjung. Oh, masuk Tanjung ya Pak. Oh iya, ada berarti ya. Iya ada. Berarti ya semua ada ya. Cuman kita peserta yang paling sedikit Pak. Berapa? Yang dari Lombok 8 orang ya kan? 8 orang, yang di grup itu 11, tapi ternyata yang hadir ke sana itu 8 orang. Jadi kita yang paling sedikit. Oke, Mbak Elma. Jadi di penutup kita diskusi ini, apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Lombok Utara, terutama anak-anak muda KLU di pemilu ini atau demokrasi yang ada di Kabupaten Lombok Utara? Apa harapannya? Apa keinginannya Mbak Elma ke depan? Saya jawab ya Pak. Harapan saya untuk pemuda-pemuda yang akan kita lakukan ini adalah pemilu serentak. Harapan saya itu, ayo kita bantu Bawaslu, walaupun kita nggak dibayar apa, tapi insya Allah itu menjanjikan ke depannya buat kita gitu. Pemuda itu harus berperan aktif, karena apa? Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Gitu. Kalau mau nunggu besok-besok aja saya, misalnya lagi butuh uang, nanti nunggu calon nih, saya mau dikasih uang dulu baru mau milih dia. Nggak usah kayak gitu lagi lah, kayak gitu. Kita bismillahkan, kita ikhtiarkan untuk kesejahteraan kita ke depannya di Lombok Utara ini atau di negara kita ini. Mau sejahtera yang seperti apa gitu. Hanya karena uang, money politik, atau
karena disogok atau karena keluarganya sendiri kayak gitu Pak. Ya, lebih baik lagi. Oke, terima kasih Mbak Elma. Udah jauh-jauh dari desa Segara Katon. Iya. Kecamatan Gangga untuk mampir di podcastnya Bawaslu KLU. Jumpa Bang Bawas dan Mbak Luna. Ya, itu tadi yang bisa kami sampaikan kepada semuanya masyarakat Kabupaten Lombok Utara, khususnya tentang ini loh alumni SKPP yang ada di Kabupaten Lombok Utara, dan nantinya kita akan ketemu dengan alumni SKPP yang lain atau berbincang-bincang dengan pakar politik dan lain sebagainya. Iya. Untuk kemudian kita bisa mendapatkan pemahaman berkaitan dengan pemilu. Simak terus di channelnya Bawaslu Kabupaten Lombok Utara. Terima kasih Mbak Elma. Sama-sama. Salam awas. Salam awas. Bersama rakyat, awasi Awasi pemilu. pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.